Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan pengembangan anti kanker menjawab resistensi. Seperti yang diketahui, kanker disebabkan oleh pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Sel abnormal ini dapat tumbuh dan menyerang bagian tubuh manapun. Sedangkan untuk terapi kanker sendiri ada beberapa yang saat ini dikenal dan sering dilaksanakan dan dilakukan dalam proses pengobatan kanker itu sendiri, yaitu pengobatan kanker berdasarkan uji biomarker, kemudian kemoterapi, terapi hormon, imunoterapi, ada terapi fotodinamik, terapi radiasi, stem cell, operasi, dan terapi tertarget. Dan kemoterapi merupakan terapi yang paling menjanjikan, namun beberapa pasien mengalami resistensi terhadap anti kanker itu sendiri. 90% kegagalan kemoterapi terjadi pada tahap invasi dan metastasis yang disebabkan oleh resistensi terhadap senyawa anti kanker. Inaktivasi obat anti kanker atau penyebab terjadinya resistensi sel kanker terhadap zat anti kanker dikarenakan beberapa faktor seperti perbedaan genetik individu atau khususnya pada sel somatik tumor. Mekanisme terjadinya resistensi sel kanker dapat melalui inaktivasi obat anti kanker. Beberapa obat kanker memerlukan aktivasi oleh protein maupun enzim sebelum dapat menyerang dan merusak sel kanker. Sel kanker dapat menghambat aktivasi tersebut dengan mekanisme downregulasi dan mutasi sel protein dan enzim. Yang kedua, mekanismenya adalah melalui multi-drug resistant atau MDR, di mana sel kanker memiliki kemampuan untuk bertahan terhadap beberapa obat-obat anti kanker dengan mekanisme peningkatan pelepasan obat di luar sel, sehingga penyerapan obat pada sel kanker menurun. Yang ketiga adalah supresi apoptosis, yaitu penghambatan jalur apoptosis, di mana salah satu jalur pengendalian sel yang mengatur kematian sel yaitu apoptosis, upregulasi gen anti-apoptosis dan downregulasi gen pre-apoptosis pada sel tumor meningkatkan resistensi terhadap zat anti kanker. Yang keempat adalah perubahan metabolisme obat, di mana perubahan pada metabolisme fase 1 dan 2 menurunkan aktivitas obat dan mengatur aktivitas elektrofiliknya. Yang kelima adalah perubahan epigenetik dan target obat, di mana perubahan epigenetik terjadi karena adanya metilasi DNA yang merubah atau yang mengakibatkan terjadi perubahan struktur dan komposisi kromatin sehingga mengalami perubahan ekspresi gen itu sendiri. Yang keenam adalah peningkatan perbaikan DNA dan amplifikasi gen. Sel kanker mampu meningkatkan jumlah enzim yang menonaktifkan obat melalui amplifikasi gen. Amplifikasi juga dapat meningkatkan jumlah onkogen pada sel. Bagaimana cara mengatasinya? Maka dilakukan pengembangan terapi anti kanker dengan teknologi CRISPR. CRISPR atau Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats Cas9 adalah teknologi yang mampu mengedit genom. Sistem CRISPR-Cas9 terdiri dari single gate RNA atau sgRNA dan DNA endonuklease Cas9 yang mampu mengarahkan pemotongan DNA pada tempat yang spesifik. Pengeditan genom yang dimediasi CRISPR diterapkan untuk mengedit gen target tunggal atau ganda menggunakan sgRNA untuk pengenalan spesifik lokasi. Berikut aplikasi CRISPR-Cas9 dalam terapi kanker. Dari gambar yang terlihat, epigenom melakukan editing dari sel kanker untuk tujuan terapeutik. Knockout
gen yang terlibat di dalam proliferasi dan survival dari cancer cell secara tidak langsung akan mereduce pertumbuhan sel kanker dan mempromosikan terjadinya apoptosis sehingga menghambat pertumbuhan dari sel tumor itu sendiri. Pertama, pengeditan epigenom sel kanker. Kanker disebabkan oleh penyimpangan genetik atau epigenetik secara kumulatif. Diatasi dengan pengkoreksian penyimpangan genom atau epigenom onkogenik melalui CRISPR-Cas9 melalui mekanisme yang pertama adalah penghilangan atau knockout gen yang terlibat dalam proses proliferasi dan pertahanan sel kanker yang dapat menurunkan pertumbuhan sel kanker dan mendorong terjadinya apoptosis. Yang kedua melalui rekombinasi homolog yang dimediasi CRISPR-Cas9, kematian sel dapat didorong melalui proses penyisipan atau knock-in dari transgen terapeutik. Pengaplikasiannya adalah salah satunya ada knockout gen MCL1 pada sel Burkitt lymphoma atau BL menginduksi apoptosis sel BL dengan frekuensi yang tinggi melalui sistem lentivirus CRISPR-Cas9. Yang kedua, mengatasi infeksi virus karsinogenik. Infeksi virus karsinogenik merupakan salah satu faktor terjadinya kanker, misalnya human papilloma virus atau HPV pada kanker serviks. CRISPR-Cas9 berperan menjaga pertahanan dan pembersihan infeksi virus pada tahap awal infeksi. Cas9 sgRNA spesifik genom virus menargetkan onkogen virus dan gen-gen lain yang berperan dalam replikasi virus secara langsung dan mengeliminasinya, sehingga mengakibatkan mutasi genom virus, penekanan ekspresi onkogen virus, dan mengindukasi kematian sel. Pengaplikasiannya adalah kanker serviks utamanya disebabkan oleh HPV. Ekspresi onkoprotein HPV E6 dan E7 menginduksi sel normal menjadi sel kanker. Pentargetan gen E6 dan E7 beserta promotornya dengan CRISPR-Cas9 mampu menghambat pertumbuhan sel kanker. Yang ketiga, terapi pentargetan stroma. Sel kanker dan sel stroma, misalnya fibroblast, saling mempengaruhi selama tahap karsinogenesis sehingga membentuk hubungan simbiosis yang dinamis mengakibatkan mendorong perkembangan kanker dan resistensi terhadap pengobatan. CRISPR-Cas9 mampu program kembali stroma tumor sehingga menimbulkan efek anti kanker. Contoh pengaplikasian adalah penelitian yang membandingkan fibroblast pada jaringan ovarium normal dengan fibroblast pada kanker ovarium stadium lanjut menunjukkan bahwa gen yang terlibat dalam sintesis glutamin diekspresikan secara berlebihan dalam fibroblast terkait kanker atau CAFS. Inaktivasi glutamin sintetase atau GS mampu menghambat pertumbuhan sel kanker, namun tidak menghambat kemampuan CAF dalam mendukung pertumbuhan sel kanker, sehingga knockout matrik GS yang dimediasi CRISPR dapat menghambat pertumbuhan tumor dan mencapai efek anti kanker. Yang keempat, pengembangan obat anti kanker. Dalam pengembangan obat anti kanker diperlukan validasi target obat, identifikasi gen resisten obat, dan penemuan lokus genomik yang baru agar akar permasalahan dapat diatasi. Teknologi CRISPR-Cas9 mampu memvalidasi dan mengidentifikasi target obat spesifik dan gen-gen yang bersifat resisten. Salah satu pengaplikasiannya adalah kinesin 5A133P merupakan penyebab resistensi ispinesib. Untuk memastikannya, CRISPR-Cas9 digunakan untuk memulai mutasi A133P pada sel HeLa yang mengakibatkan peningkatan resistensi terhadap ispinesib di sel kanker yang telah dimutasi. Hal ini sekaligus memvalidasi bahwa kinesin 5 pada sel kanker bukan target langsung dari ispinesib. Tidak seperti terapi kanker yang lain yang langsung menyerang sel tumor, imunoterapi kanker menyerang sel kanker dengan memicu sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif dengan berbagai strategi. Contoh, imunoterapi melepaskan sel T
untuk melawan tumor dengan cara memblok checkpoint imun seperti antigen sitotoksik T, limfosit, antigen 4 atau CTLA4, protein kematian sel terprogram 1 atau PD1, dan ligan 1 kematian sel terprogram 1 PDL1 5860. Melalui proses knockdown gen PD1 dan CTLA4 menggunakan teknologi CRISPR-Cas9 mampu meningkatkan efikasi imunoterapi kanker. Knockout gen PD1 menurunkan ekspresi PD1 melalui elektroporasi sgRNA yang dikodekan oleh plasmid dan Cas9 ke dalam sel T manusia, sehingga meningkatkan respon imun sel T terhadap sel kanker dan kemampuannya dalam membunuh sel kanker secara efektif. Berikutnya ada viroterapi onkolitik. Beberapa virus dapat dimodifikasi secara genetik agar mampu bereplikasi secara efisien di dalam inang, khususnya untuk menginfeksi dan membunuh sel kanker, lalu menginduksi respon imun anti kanker. Contoh talimogin lahir parevec atau TVEC, turunan herpes simplex virus tipe 1 ESP1, merupakan viroterapi onkolitik yang mampu melawan melanoma. T-VEC dapat secara spesifik menargetkan sel kanker dan meningkatkan produksi granulosit macrophage colony stimulating factor atau GM-CSF untuk meningkatkan imunitas anti kanker. CRISPR-Cas9 dapat meningkatkan efikasi dan keamanan viroterapi onkolitik. Salah satu contohnya adalah penggantian gen thymidine kinase atau TK dengan gen protein red finger atau RFP dengan bantuan CRISPR-Cas9 pada virus vaksin menghasilkan lebih dari 90% plak RFP positif. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.